Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Rahman Hafid dan co-host saya Anda Nugraha. Dan ini narasumber. Silakan memperkenalkan diri. Halo teman-teman, nama saya Ahmad Radi Koji, mahasiswa dari Universitas Banten Jaya, Prodi Teknik Informatika semester 7. Baik, di sini kita akan membahas bencana yang ada di Pedarincang. Gimana? Di bencana yang di situ. Oke, mungkin tahun itu jadi tahun yang cukup memilukan bagi Pedarincang mungkin ya. Dari semenjak akhir tahun terjadi bencana alam yang terus-terusan gitu, karena mungkin faktor cuaca mungkin ya. Salah satunya itu banjir yang kemarin sempat juga ditangi oleh gubernur kita, yaitu Bapak Andra Soni. Jadi beliau turun langsung ke daerah Citiis untuk meninjau apa yang terjadi di lapangan terkait dengan dampak bencana dan bagaimana penanggulangan bencana yang dapat dilakukan di daerah tersebut. Dan untuk selanjutnya mungkin baru-baru kemarin sih terjadi bencana longsor juga, tepatnya di tetangga kampung saya, yaitu Kampung Cibodas ya. Jadi ya mungkin tahun itu jadi tahun yang memilukan, mengkagetkan ya, begitulah bagi warga Pedarincang. Karena biasanya Pedarincang tuh adem ayem, Mas Bobi. Ya, adem ayem, terus tiba-tiba kok mulai bermunculan bencana alam kayak banjir, kayak longsor gitu ya. Mungkin karena penyebabnya ya tadi itu cuaca kali ya. Itu berapa kampung yang terdampak? Kalau untuk banjir sih, memang kalau banjir itu Pedarincang tuh sering dan banyak juga kampung yang terdampak. Ya salah satunya itu kayak yang di Citiis, sama ada satu daerah lagi yang bener-bener langganan banjir, karena dia itu jalur tempat sungainya di daerah Pedarincang tuh bergabung, namanya daerah Kajeroan. Kajeroan itu tepatnya Rawadano ya. Dia tuh tiap tahun pasti kebanjiran. Hujan 3 hari aja dia tuh langsung kebanjiran. Jadi kalau misalkan yang saya tahu aja ya, di Pedarincang tuh sekitaran 2, 3, 4 kampung lah nyampe tuh. Di daerah Citiis tuh sampai kena ya satu kampung misalkan dari daerah Kalumpang sama Kajeroan itu Ciraab juga kena, karena memang masih satu aliran sungai. Itu ada korban jiwa atau Kalau untuk korban jiwa sih alhamdulillahnya memang tidak ada ya, dari yang saya tahu gitu ya. Walaupun kemarin tuh sempat ada yang meninggal juga, tapi bukan dikarenakan faktor khususnya dari bencana gitu, tapi karena memang dia sudah sakit stroke di daerah Begok. Stroke, udah tua juga karena penyakit sepung. Jadi dia itu ya kebetulannya aja gitu, lagi pas bencana, evakuasinya juga langsung dramatis juga kan, meninggal pas sela-sela terjadi bencana. Itu dari setelah bencana itu bantuan atau apa namanya, generasi itu berdatangannya di hari apa atau memang belum ada? Kalau untuk bencana alhamdulillahnya karena mungkin perkembangan teknologi itu ya, internet segala macam yang memudahkan kita mengakses informasi yang gampang viral juga kayak di TikTok dan semacamnya. Jadi bantuan itu alhamdulillah pemerintah setempat walaupun pemerintah kabupaten dan provinsi itu lumayan gercep. Seperti tadi kunjungan gubernur untuk banjir ya yang di daerah Citiis, dan untuk korban longsor, bencana longsor kemarin itu baru aja didatangi sama bupati kita, Ibu Deskia. Dia tuh kemarin datang sampai ke titik posko pengungsian sementara dari korban bencana di Kampung Cibodas kemarin itu. Nah, sama tadi juga saya sempat, karena memang satu jalur ya sama lewat kampung saya gitu, mulai datang juga bantuan-bantuan dari para donatur gitu. Jadi ya untuk bantuan segala macam tuh masyarakat di Pedarincang tuh tidak terlalu musingin gitu, tidak terlalu mikirin, karena memang alhamdulillahnya tanggapan dari Pemda dan Pemprovnya itu sangat cepat gitu. Itu banjirnya itu sekarang udah surut apa masih? Kalau banjir memang dia karena belum ada penanggulangan
secara cepat atau jangka panjang gitu untuk mengatasi banjir tersebut, ya paling kalau hujan 2 hari 3 hari banjir lagi gitu. Masih banyak menyusul ya. Ya masih banyak menyusul karena memang faktor dari mungkin aliran sungai, debit air juga kan, cuaca. Mereka tuh belum, pemerintah sendiri belum menerapkan solusi yang benar-benar mengatasi gitu. Hanya sekedar untuk solusi sementara kayak pengungsian segala macam. Karena memang ya namanya juga daerah bantaran sungai ya, aliran sungai, ya mau nggak mau gitu harus diungsikan segala macam. Dan untuk solusinya mungkin kemungkinan nih kalau sungai kayaknya mungkin kayak pelebaran gitu kan, kayak normalisasi kali, normalisasi sungai, paling gitu. Itu kan kemungkinan itu dari daerah lain juga masuk ya airnya, makanya dia bagus. Ya karena memang tadi itu dari bantaran sungai kan, walaupun memang kiriman kiriman yang namanya hujan kan satu daerah misalnya, ya pasti berkumpulnya semuanya juga kan di aliran sungai. Ujungnya di situ Ya, yang di situ jadi satu aliran. Apalagi kalau di Desa Kejeron itu karena ada 3 sungai nih, pertemuan sungai Kalumpang sama sungai apa tuh saya lupa. Jadi berkumpul di Rawadano itu. Jadi tiap tahun tuh kalau untuk daerah Kalumpang, daerah Citis tuh baru 2 tahun ke belakang ini. Kalau Kajerawan itu udah langganan, pasti banjir. Kalau untuk kayak daerah Kalumpang, tahun kemarin kan lumayan parah. Daerah Citis itu baru 2 tahun ini sih. Jadi mungkin itu masyarakatnya udah siap-siap semua ya. Kalau untuk daerah yang langganan banjir, mereka udah siap. Bahkan mereka itu funpacknya tuh sampai punya perahu gitu. Punya perahu itu karena untuk tadi itu mengorganisasi hasil dari terbiasa banjir, mereka tuh sedang menyiapkan segala tindakan untuk apabila mendapati kasus serupa gitu kan. Maka mereka bikin perahu segala macam. Perahunya udah perahu karet atau perahunya? Kalau perahu sih masih kayu ya, karena memang kalau karet mungkin masyarakat itu mikirnya simple buat dari kayu gitu kan. Dan untuk kalau perahu karet sendiri mungkin dari pihak BPBD-nya, Badan Penanggulangan Bencana Daerahnya, biasanya mereka mendirikan tenda sekaligus melakukan evakuasi bagi penduduk-penduduk yang memang belum mempunyai sarana untuk mengatasi banjir kayak perahu tadi. Sama ya paling itu sih mas. Ini untuk kampung Mas Randi sendiri kenapa gimana? Kalau untuk kampung saya sih alhamdulillahnya karena memang pertama jauh dari bantaran kali gitu ya, sama jauh dari daerah pegunungan ya, alhamdulillah tidak terdampak. Cuman ada saudara yang dekat daerah pegunungan, tepatnya kampung Cibodas itu ya, pada ngungsi, ada yang ke rumah, ada yang ke rumah saudaranya gitu. Karena memang walaupun tidak terkena langsung ke kampungnya gitu kan, tidak, material longsor itu tidak jatuh secara langsung, masih di atas, masih ketahan gitu kan. Tapi tetap ada himbauan dari pihak BPBD bahwa sebaiknya mengevakuasi karena seharusnya masih waspada. Dikhawatirkan ada longsor susulan. Dan sebagian besar masyarakat Kampung Cibodas sendiri diungsikan ke balai desa. Jadi balai desa menampung para korban bencana longsor ini, dievakuasi ke balai desa yang kemarin juga tadi sempat saya singgung dikunjungi oleh Bupati yaitu Ratu Jakia sama siapa wakilnya itu Pak Najib. Masnya buat fungsi juga tuh? Kalau saya sih enggak, karena memang tidak terdampak langsung ya. Cuman ya karena yang saudara yang ke rumah gitu kan, ada beberapa sih nggak banyak gitu. Yang ke rumah yang ikut ya istilahnya apa, istilah kasarnya numpang tidur lah, supaya lebih tenang gitu kan di daerah yang lebih aman. Mereka tuh ada yang tidur di rumah. Kalau saya sih namanya laki-laki ya mas, nggak masalah gitu tidur di mana juga, entah di rumah teman, entah di mana gitu. Begitu. Mengungsikan diri. Ya, mengungsikan diri. Karena ya tadi itu kasihan juga kan kalau melihat kondisi orang yang kesusahan apalagi saudara gitu. Ya. Saya mungkin informasinya terima kasih banyak, ini luar biasa Ya. dari
cerita-ceritanya kita menjadi tahu bahwasanya di daerah Padarincang itu ada bencana yang lumayan membuat warga resah ya. Membuat walaupun memang di beberapa daerah sudah sering ya, sering sudah, walaupun tapi ini ada yang baru ada ya, baru kena, ada longsor juga ya. Ya. Mungkin cukup ya, itu saja mungkin ya yang bisa kami tanyakan. Mungkin terima kasih infonya sekali lagi. Ya, terima kasih. Oke, mungkin cukup saya akhiri. Terima kasih untuk Mas Randi, Mas Bobi. Sekian dari video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk info-info yang tadi Mas Randi berikan. Sekian.